khusus dalam hal amar ma'ruf dan nahi munkar. Manakala seorang memiliki kesabaran dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kultum pada pagi hari ini adalah tentang 3 pokok pendidikan anak bagian kedua. Di samping pokok-pokok pendidikan anak yang dilakukan oleh seorang ahli hikmah yang bernama Luqman, yaitu menanamkan tauhid atau iman yang mantap, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri yang ia lakukan. Luqman juga menanamkan hal-hal yang penting lainnya dalam mendidik anak, sehingga anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Luqman dalam mendidik anak di dalam Al-Quran yang merupakan nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunaya aqimis sholah wa mur bil ma'ruf wa anil munkar wasbir alama ashobak inna zalika min asmil umur. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Mari kita cermati bersama Quran surat Luqman ayat 17 di atas. Sekurang-kurangnya ada 3 hal pokok yang harus ditanamkan kepada anak. Yang pertama adalah harus membiasakan sholat. Yang kedua, melibatkan anak dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang ketiga, menanamkan kesabaran atas kehidupan, atas kesulitan hidup ini. Marilah kita telah satu persatu dari 3 hal pokok tersebut di atas. Yang pertama, harus membiasakan sholat.
Memerintahkan anak untuk melakukan dan membiasakan sholat merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya, hal ini juga ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, perintahkan kepada anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Apabila anak itu berumur 10 tahun, pukullah bila tidak mau, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Penegasan akan keharusan mendirikan sholat terhadap anak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini karena sholat memiliki kedudukan yang sangat penting, yakni sebagai tiang agama, yang bila seseorang muslim meninggalkannya maka sama dengan merobohkan agama itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang orang tua di zaman sekarang juga harus menjadi seperti Luqman terhadap anak-anaknya, yang amat menekankan agar sang anak melakukan sholat. Apalagi banyak sekali hikmah sholat yang amat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan seorang muslim. Hadirin sama sholat subuh yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, melibatkan anak dalam amal ma'ruf nahi munkar. Yang merupakan pokok-pokok pendidikan terhadap anak adalah melibatkan anak dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Kebaikan merupakan suatu yang pasti diketahui oleh setiap orang, maka kebaikan itu disebut juga dengan amar ma'ruf yang artinya dikenal. Oleh karena itu, di dalam Islam ada perintah untuk melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf dan atau memerintahkan yang baik kepada orang lain. Kata Luqman menegaskan keharusan ini kepada anaknya. Itu artinya ada pengaruh yang sangat positif dalam diri seseorang. Paling tidak dengan memerintahkan kebaikan kepada orang lain, kita yang memerintahkan akan memiliki beban mental akan keharusan kita melakukan kebaikan itu terlebih dahulu dibanding memerintahkan kepada orang lain. Apalagi kita menganjurkan orang lain untuk melakukan kebaikan itu, sementara kita sendiri tidak melakukannya, maka Allah justru akan memurkai kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dengan melakukan tugas nahi munkar, paling tidak seseorang membenci kemungkaran itu sehingga dia tidak melakukannya. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan tugas nahi munkar, seseorang muslim harus melakukannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, meskipun hanya dengan hatinya, yakni dengan berdoa agar seseorang tidak melakukannya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Bila tidak mampu, hendaklah dia mencegah dengan lisannya. Dan bila tidak mampu, juga hendaklah dia mencegah dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, seseorang muslim berarti telah memenuhi kriteria sebagai umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khairal umat ikhrajat lin-nisa'i ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Untuk memudahkan pengertian ini, kami mencoba memisalkan menyuruh berbuat yang ma'ruf. Misalkan adalah ada seorang polisi yang membantu anak-anak menyeberangkan jalan ke sekolah di jalan raya itu, kemudian di pasar dan lain sebagainya, termasuk pengamanan di tempat-tempat keramaian, penyuluhan narkoba dan lain sebagainya. Kemudian mencegah dari yang mungkar. Misalkan seorang polisi melaksanakan patroli ke daerah-daerah rawan kejahatan. Ini akan mencegah terjadinya kejahatan juga. Terus barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Ini pun bisa dicontohkan yang ditugaskan di kepolisian, misalnya Pak Umar dan sebagainya. Ini misalkan penangkapan pelaku pembunuhan, pelaku curanmor, pelaku pencurian kayu dan lain sebagainya, perjudian, pengepul narkoba, bandar-bandar narkoba. Ini semua adalah kemungkaran yang harus kita berantas di wilayah kita ini. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga adalah menanamkan kesabaran atas kesulitan hidup. Menjadi muslim yang baik, apalagi kalau terlibat dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak selalu berjalan dengan mulus dalam menjalani kehidupan ini. Dalam arti sangat mungkin ada hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan hidup ini. Oleh karena itu sangat tepat yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya, agar sang anak sabar terhadap hal-hal yang menimpa dirinya sebagai konsekuensi dari keimanan dan pembuktiannya, khusus dalam hal amar ma'ruf dan nahi munkar. Manakala seorang memiliki kesabaran dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Di samping itu, sabar juga menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai keberhasilan dalam perjuangan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru wa rabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Dari sini kita sadari bahwa mendidik anak yang soleh atau menjadikan seorang muslim sejati bukanlah suatu hal yang mudah. Karena itu dibutuhkan perhatian yang besar bagi orang tua kepada anak-anaknya dalam proses pendidikan. Salah satu perhatian yang besar itu adalah dengan memberikan perhatian dan nasihat-nasihat yang padat makna, sebagaimana dilakukan Luqman kepada anak-anaknya. Apalagi nasihat itu berangkat dari rasa kasih sayang yang dalam. Demikian kultum pada pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.